Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Tulistiono, mahasiswa semester 2 STIE Kabupaten Banjarnegara, program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan materi mata kuliah pengantar ekonomi makro oleh dosen pengampu Ibu Ghanimah Zumratun Ainiyah, SE MSI MM. Materi yang akan saya sampaikan tentang konsep ekonomi makro sampai dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam materi ekonomi makro ini. Yang pertama, konsep ekonomi makro. Dalam istilah, ekonomi makro berasal dari bahasa Yunani, yaitu oiku dan nomos, yang berarti aturan-aturan dalam rumah tangga. Ekonomi makro itu sih apa? Atau ekonomi itu apa? Kadang kita sering mendengar istilah perekonomian, tapi ketika kita disuruh untuk mengartikan definisi yang tepat atau arti yang tepat ekonomi makro itu sendiri, kita kadang bingung untuk menjelaskan. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa ekonomi makro berasal dari kata ekonomi yang berarti sesuatu ilmu yang menerangkan tentang prinsip-prinsip bagaimana sebuah rumah tangga menggunakan pendapatannya sehingga menciptakan kepuasan yang maksimum dalam rumah tangga tersebut. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat. Kemudian ekonomi mikro, ketika kita bandingkan atau kita cari perbedaan antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro, yang pertama dari sisi analisis dalam teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, yaitu bagaimana mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya dan bagaimana mencapai kepuasan yang maksimum. Sedangkan analisis dalam teori ekonomi makro itu meliputi kegiatan ekonomi secara keseluruhan, yaitu bagaimana permintaan dan penawaran agregat menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Masalah-masalah utama yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian dan bagaimana peranan pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi tersebut. Masalah utama dalam perekonomian, beberapa masalah yang paling utama dalam perekonomian kita, terutama perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah tentang masalah pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sangat berpengaruh kepada kemajuan negara. Majunya negara salah satunya adalah dilihat dari perkembangan perekonomian nasional. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ketika ekonomi di negara kita tidak stabil, maka akan menjadikan masalah yang besar tentang perekonomian kita di Indonesia. Salah satunya adalah masalah yang terjadi saat ini adalah 4-5 bulan yang sekarang sudah dialami, bahwa dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini sangat berpengaruh kepada kestabilan ekonomi di negara kita. Ekonomi menurun, penghasilan negara menurun, penghasilan masyarakat dengan perekonomian yang rendah juga menurun, sehingga sangat berpengaruh kepada kestabilan perekonomian secara nasional atau dengan skala nasional. Kemudian yang berikutnya, akan terjadi permasalahan ketika banyak pengangguran di
di masyarakat. Dalam hal ini skala besarnya adalah ketika masyarakat di Indonesia ini banyak pengangguran, otomatis akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Yang selanjutnya adalah masalah kenaikan harga. Ini juga sangat berpengaruh ketika kenaikan harga ini tidak stabil, dalam arti produk-produk maupun penghasilan dari masyarakat itu tidak stabil, maka juga akan berpengaruh kepada perekonomian di negara kita. Yang selanjutnya adalah masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Karena permasalahan neraca perdagangan dan neraca pembayaran ini juga menjadi permasalahan yang besar dalam perekonomian di negara kita. Selanjutnya, alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi atau tolak ukur prestasi perekonomian di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa jenis. Data makroekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian pada suatu tahun tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode yang lain. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi atau perekonomian di negara kita, negara Republik Indonesia, itu akan terjadi dari masa ke masa atau dari periode ke periode berikutnya. Itu akan menjadi tolak ukur apakah dari tahun ini ke tahun depan itu akan mengalami penurunan perekonomian maupun akan mengalami kenaikan. Yang berikutnya tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita ini juga menjadi tolak ukur prestasi ekonomi di negara kita. Ketika pendapatan secara nasional itu mengalami kenaikan, kemudian pertumbuhan ekonomi juga bagus, dan pendapatan per kapita kebanyakan masyarakat di Indonesia atau diambil rata-rata pendapatan per kapita mengalami kenaikan, maka otomatis bisa disimpulkan bahwa kegiatan perekonomian di negara semakin membaik atau meningkat. Yang berikutnya adalah penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Ketika tenaga kerja setiap tahunnya selalu tambah yang bisa diberdayakan sebagai tenaga kerja yang aktif, tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan perekonomian negara itu meningkat, itu akan bisa disimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia semakin membaik. Namun jika sebaliknya ketika tambah tahun itu pengangguran jumlahnya menambah, selalu tambah setiap tahunnya, maka juga akan berpengaruh kepada perekonomian di Indonesia akan mengalami penurunan. Yang selanjutnya adalah tingkat perubahan harga-harga dan inflasi. Tingkat perubahan harga dan inflasi ini ketika harga itu naik turun, mengalami grafik naik turun tidak stabil, juga akan berpengaruh kepada perekonomian kita di negara. Yang selanjutnya adalah kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Artinya kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran ini sangat penting dalam menyimpulkan atau dalam menghasilkan suatu kesimpulan apakah perekonomian di negara kita mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Yang selanjutnya adalah kestabilan nilai mata uang domestik. Kestabilan nilai mata uang ini juga berpengaruh kepada perekonomian di negara kita. Artinya ketika nilai mata uang itu tidak stabil atau mengalami penurunan, juga secara otomatis disimpulkan bahwa kegiatan perekonomian atau perekonomian di negara kita mengalami penurunan. Itu beberapa hal yang disampaikan tadi menjadi alat ukur atau pengamat prestasi ekonomi kita di Indonesia. Yang selanjutnya adalah sasaran ekonomi makro. Yang pertama,
sasaran ekonomi makro menjaga stabilan harga guna menghindari inflasi. Itu yang menjadi sasaran utama. Yang berikutnya adalah menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya akan memperluas kesempatan kerja. Kemudian yang berikutnya menurunkan kesenjangan ekonomi dengan memberikan pemerataan secara menyeluruh di semua aspek kehidupan. 4 poin ini yang menjadi sasaran ekonomi makro, sehingga adanya ekonomi makro ini berharap akan menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia maupun juga memberikan pemerataan secara menyeluruh di semua aspek kehidupan. Yang selanjutnya adalah stabilitas harga. Dalam hal ini dijelaskan bahwa stabilitas harga itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah hyperinflasi, yang ketiga adalah deflasi. Yang pertama inflasi, bahwa dijelaskan kenaikan harga yang bersifat menyeluruh yang terjadi dalam suatu periode. Dampak inflasi adalah meningkatkan ketidakpastian ekonomi, meningkatkan kesenjangan pendapatan, dan menurunkan daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, hyperinflasi, suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga secara menyeluruh dengan sangat cepat, yang dapat mengakibatkan kehancuran pada perekonomian masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah deflasi. Penurunan harga yang bersifat menyeluruh, deflasi dapat mengakibatkan penciutan terhadap aktivitas ekonomi karena kurangnya produksi. Itu yang dapat kami sampaikan dari materi pengantar ekonomi makro. Apabila ada hal yang salah dalam saya menyampaikan materi, mohon dengan sangat Ibu dosen untuk meluruskan apa yang saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan saya ambil dari sumber yang pertama adalah buku pengantar ekonomi makro dari teori makroekonomi, teorinya Sadono Sukirno. Dan sumber yang kedua, Fundamental Ekonomi Indonesia, R1 dari Amiruddin pada tahun 2008. Itu yang menjadikan sumber-sumber materi yang saya sampaikan di awal tadi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak yang salah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.